Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kata untuk perubahan, dua kata untuk masa depan. Sebelumnya, izinkan saya, Lulu Rohyana dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyampaikan orasi dengan tema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Saudara-saudara, Islam di Indonesia telah lama dikenal bersikap moderat. Dua organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki reputasi tersebut. Namun, sejumlah riset menunjukkan sikap intoleran mulai berkembang. Konsep Islam moderat pada dasarnya hanyalah sebatas tawaran yang semata-mata ingin membantu masyarakat pada umumnya. Dalam memahami Islam, bersikap moderat bukanlah sesuatu hal yang menyimpang, karena hal ini dapat ditemukan rujukannya baik di Al-Quran maupun hadis. Mengembangkan pemahaman Islam moderat untuk Indonesia dapatlah dianggap penting. Bukankah diketahui bahwa di wilayah ini terdapat banyak paham dalam Islam, beragam-ragam dan multi-etnis. Konsep Islam moderat mengajak bagaimana Islam dipahami secara konstekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunatullah, tidak dapat ditolak keberadaannya. Jika hal ini diamalkan dapat diyakini Islam akan menjadi agama rahmatan lil alamin. Memahami Islam dalam konteks umat moderat tentu harus dilalui dengan keterbukaan wawasan berpikir, non-sektarian, dan keluar dari ukuran-ukuran fanatisme kelompok atau golongan, bahkan steril dari segala intervensi politik. Masih kuatnya pengaruh fanatisme kekelompokan atau golongan yang membelah Islam secara sektarianisme ideologis justru hanya menempatkan Islam moderat hanya sebatas wacana. Saudara-saudara, setiap individu yang melebur dalam umat adalah mereka yang memiliki peran kemanusiaan. Masing-masing pada akhirnya kita semua sesungguhnya yang dimaksud umat terbaik dengan seperangkat kemajuan peradabannya dibandingkan umat-umat lain sebelumnya. Umat Islam yang hidup saat ini sudah tidak lagi seperti umat Islam yang hidup di era Nabi. Perkembangan situasi dari waktu ke waktu membutuhkan nalar dan usaha setiap ulama untuk tetap menjadikan ajaran Islam itu selalu valid dan sesuai dengan zaman. Karena Islam pada intinya adalah konsep kehidupan manusia sepanjang masa. Bukan justru menuduh ulama-ulama yang berusaha mengaktualisasi ajaran Islam sebagai ulama jahat. Tetapi sejatinya mengapresiasinya sebagai hasil ijtihad ulama sebagai sebuah karya yang akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia di era yang serba maju ini. Membangun generasi Muslim yang moderat tidaklah begitu sulit untuk sampai ke sasaran tersebut. Sebagai seorang Muslim tentu merupakan kewajiban untuk menjadi Muslim yang moderat bukan saja karena moderasi itu sangat dibutuhkan, tetapi juga perintah Tuhan agar umatnya menjadi Muslim moderat. Saudara-saudara, moderasi menekankan pada sikap, maka moderasi juga berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di negara-negara Muslim moderasi itu minimal meliputi pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan. Islam telah menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai garda terdepan dalam mewujudkan seluruh syariat Islam. Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kaum wanita dan kaum duafa yang selama ini banyak tersingkirkan akibat pemahaman terhadap teks-teks agama yang sangat ketat.
Perbedaan yang dianggap sebagai perbedaan antara tangan, kaki, kepala, dan yang sejenisnya mempunyai bentuk berbeda namun tetap memiliki visi yang sama. Agama Islam pun berkembang pesat seiring bertambahnya penduduk muslim di belahan bumi ini. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bukti bahwa perbedaan tersebut adalah karunia Tuhan yang indah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar menjadi harapan dunia untuk bisa berkontribusi dalam menata kehidupan global yang saat ini semakin kacau. Kata dunia yang damai menjadi mimpi yang semakin hari semakin susah diwujudkan. Perang berkobar di mana-mana, termasuk di negara yang mayoritasnya penduduk beragama Islam. Lantas, apakah yang bisa dilakukan? Islam moderat inilah yang harusnya menjadi kekayaan dan kekuatan Indonesia untuk disalurkan kepada umat muslim dunia. Sebagaimana pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau mengajarkan Islam harus dipahami secara konseptual, bukan hanya tekstual saja. Pemahaman ini sangat penting bagi upaya mewujudkan sikap saling memahami dan saling menghormati antar umat berkeyakinan, serta menciptakan perdamaian di tengah-tengah mereka. Indonesia juga dapat berperan penting memulihkan citra Islam di mata dunia, terutama melalui diplomasi publik. Diplomasi keagamaan yang dilakukan Muslim Indonesia dapat menjadi sumbangan besar dalam membangun peradaban Islam. Bangsa Indonesia harus kembali berperan aktif dalam upaya membangun dunia. Bila dulu di awal berdirinya negara Indonesia semangat yang ditularkan adalah semangat anti-kolonialisme dan imperialisme, maka saat ini semangat yang harus ditularkan adalah semangat kebersamaan dan persatuan serta hidup berdampingan dengan damai dan lebih peduli dengan sesama. Mari sama-sama menjadi generasi muslim moderat dan peduli bangsa demi mewujudkan Indonesia tangguh. Jangan rekat aku dengan paksa, tetapi terima aku dengan rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.